Tapi memang udah jadi rahasia umum juga sama warga Purwokerto. Kalau di wilayah lu itu memang tempat pembuangan Petrus. Ada gak pengalaman dari keluarga Bang Diki mengenai jalan atau lokasi yang si tempat pembuangan Petrus ini, Bang? Ada. Jadi pas kejadian itu selalu, kalau ini sih nggak yang jamnya sama ya kayak yang jam 6, jam 7 atau jam berapa. Tapi itu random aja. Karena gue pulang di jam 12, jam 1 itu sering banget kalau pulang tengah malam aroma amis, terus amisnya tuh amis yang nyengat, terus kayak amis yang udah ada di baju kalau baju kena baunya begitu, Bang. Ini ada anak namanya Saras katanya gitu, temanku. Pas kita lihat nggak ada, kok nggak ada ya. Terus tiba-tiba aja si Caca di sore hari dengan posisi yang sama, cuman tadinya di depan lorong, dia pindah ke samping. Jadi ada satu lorong lagi pembatas antara tembok rumah sama tembok gudang. Lurus sampai ke depan rumah itu. Cuman kan udah di portal dan itu nggak ada pencahayaan kalau malam. Dia di situ main air. Karena di situ ada keran, main air sambil ngobrol-ngobrol, kita tegur lagi. Cak, kamu lihat apa? Kamu lihat apa lagi gitu kan? Ini sama papa. Tapi katanya namanya Raksaguna. Guys, mungkin kalian pernah mendengar tentang kasus sepanjang sejarah Orde Baru yang terjadi di tahun 1982 sampai 1985, di mana hampir 8.000 nyawa menjadi korban Petrus atau penembakan misterius. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana dia pernah tinggal di rumah yang akses jalannya itu menjadi tempat pembuangan dari mayat Petrus tersebut. Gak cuma itu aja, rumahnya pun itu nggak kalah seremnya, guys. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Diki. Bang Diki, apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Baik ya, Bang ya? Baik. Oke, ini Bang Diki ini profesinya sekarang atau hobinya bahkan cukup menarik. Beliau guru les vokal, vokal di musik underground atau metal ya, Bang ya? Bener ya, Bang ya? Ekstrim vokal lah. Itu dari kapan tuh, Bang? Itu udah dimulai 2021, cuman kontennya kan udah dari 2019 ya. Dan Bang Diki ini adalah salah satu narasumber yang kebetulan kita kan per hari ini ya, di hari ini ya syutingnya ya, itu lagi masa-masanya Lentera Malam ini apa ya, Bang ya? Ada masalah. Ada masalah ya. Nah, kita coba nih keterangan dari Bang Diki. Bang, lu di sini skrip gak? Nggak ada skrip. Jadi sebenarnya nih teman-teman ya, yang siapapun yang pengen jadi narasumber tuh bisa loh. Yang asalkan nih ceritanya emang bener-bener terstruktur dan masuk akal, ya kan? Terus juga nggak dibuat-buat, kelihatan loh cerita yang dibuat-buat sama yang enggak tuh kelihatan banget. Dan kalaupun misal kemarin kayak Lentera Malam ada masalah tersebut kan, ya komen-komennya lumayan ya, Bang ya, nggak enak ya. Cuman kan gini loh, gua aja pada waktu itu VN, ceritanya via VN. Jadi kalaupun sampai ketipu ya kan, ya wajar aja karena VN, kita nggak akan nyangka yang datang siapa gitu loh. Benar. Ya kan? Itu sih. Kayaknya gue juga langsung berpikiran sebagai host ya. Pas datang juga pasti semua mikir, emang bener. Iya, betul. Memang tapi udah datang, mau gimana lagi? Tapi memang yang kemarin kan biasanya memang kita filter baik sebelum sama setelah. Nah, kemarin itu memang kecele, bener-bener kecele, Bang. Dan pada saat itu kita lagi persiapan roadcast ke Malang. Makanya mungkin karena waktu itu ya buru-buru atau persiapannya pengennya mateng yang untuk Malang, jadi agak kecele di situ gitu untuk filterisasinya gitu sih, Bang. Tapi gua terima kasih banget buat teman-teman nih yang ternyata ya orang-orang seperti Bang Diki inilah yang punya hobi dengerin musik metal yang support gua. Termasuk ini ada Bang Ega dari Karat ya, dari Malang, itu support gua banget.
Thank you Bang Ega buat supportnya. Kalau Bang Diki ada gak bandnya juga? Ada dong, River Rings. Rings. Nanti coba ditampilin ya logo bandnya ya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke cerita horornya Bang Diki. Nah, Bang Diki, ini katanya lu pernah tinggal di rumah yang dimana lokasi atau akses jalannya itu pernah menjadi tempat pembuangan mayat Petrus. Iya, Benar. benar. Itu gimana tuh Bang? Boleh ceritain sedikit? Jadi sebenarnya kita awalnya nggak tahu ya, tapi setelah pindah itu karena kita ngerasa kok sepi banget, akhirnya kita coba cari tahu dan banyak warga sekitar yang bilang tempat pembuangannya di situ. Oke, ini menurut keterangan dari tetangga atau warga yang ada di sekitar itu ya. Pada saat itu Bang Diki umur berapa tuh? Itu berarti masih di 15 dulu tuh. 15. SMA lah ya. SMA ya. SMA ya. Oke. Itu ngalamin itu ya. Jadi saksi juga ya di situ ya. Betapa angkernya rumah tersebut ya. Iya, dan betapa betahnya kita sebenarnya. Wah, oke. Ya udah. Sebenarnya betah sih, Bang. Betah sebenarnya, cuman betah. Ya karena ada sesuatu nih, Iya. ya nanti kalian saksiin aja sendiri. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu linknya gue taruh di deskripsi atau kalian bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, nggak usah lama-lama lagi. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Diki, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi itu tuh dimulai di tahun 2008. Jadi kan di 2008 itu sebelumnya 2008 ke belakang itu kita kan ngontrak terus tuh satu keluarga. Nah, adikku 2, cewek yang pertama, terus yang kedua juga cewek. Terus bapak ibu gua nih, berarti kan 5 ya. Berhubung adik itu udah mulai gede ya kan, butuh tempat tinggal yang lebih proper lah. Akhirnya beli salah satu rumah gitu kan, dan itu besar banget. Pikiran orang tua kan pasti ya kayaknya buat playground anak lebih cocok nih gitu kan, karena di belakang juga luas banget gitu. Terus setelah itu akhirnya dibeli ya kan, tapi harganya murah Bang. Untuk sekelas itu ya, gue lupa tepatnya berapa, cuma untuk sebesar itu dari dulu tuh emang orang tua udah cerita, ini kok murah banget gitu. Tanahnya berapa kalau lu masih ingat? Kayaknya sekitar 300 deh. Hah? 300-an. Gede tuh. Gede banget. Jadi si rumah itu tuh garasinya aja selapangan futsal, Bang. Iya. Bayang. 2 mobil masuk. Beserta motor-motor. Dan itu carportnya juga luas. Jadi kalau misal kita buka semua garasinya, itu 3 bisa mobil. Terus ruang tamunya itu yang dipakai cuma sedikit di ujung doang, dan itu ke belakang masih luas banget. Gitu. Nah, sebelahnya itu kamar tamu, ya kan? Kamar tamu, dan jarang ada tamu juga nginep. Jadi ya udah, kasur, perlengkapan perabotan, tapi nggak pernah dinyalain lampu juga gitu. Terus si ruangan TV-nya itu juga luas banget. Luas banget. Itu 1 mobil masuk lah ke ruang tamu. Gede banget memang. Dapur, terus ada sumur, playground belakang atau halaman belakang itu luas banget. Nanti ada fotonya. Itu baru dikit doang. Itu juga kelihatan luas banget. Nah, akhirnya setelah kita beli ya kan, renov karena rumahnya tua banget. Kayak rumah orang kaya di tahun 80-an. Iya. Kebayang. Jadi yang jendelanya tuh masih dibuka keluar, dicantelin besi gitu kan. Sama ada pilar-pilar besinya yang malangin. Iya. Nah, kayak gitu. Akhirnya udah kita putusin buat direnov. Setelah direnov, pas lagi proses renov, itu kan di foto ada tuh pohonnya banyak banget, Bang. Pohonnya banyak banget, salah satunya pohon pete.
Pohon pete. Pohon pete gede banget. Nah, si pohon pete itu mau ditebang karena pengen dibikin kolam ikan gitu. Jadi ditebang lah itu. Pas ditebang, ternyata pas dibuka itu si akarnya itu keluar, kalau bahasa Jawa tuh wungkal, Apa itu? batu asah, pisau. Cuman dibalut sama kain putih, dibikin pocong. Iya, dibikin pocong, terus ada tulisan Arab gundulnya gitulah. Nah, karena gue itu tinggal di Purwokerto dan itu rumah memang di Purwokerto gitu kan. Ya masih klinik-kliniknya masih ada lah bang. Akhirnya coba kita bawa ke orang pinter lah, itu di daerah Baturaden. Nah pas ditanyain, ini apa? Itu penangkal supaya rumah tangga nggak hancur gitu. Oke, masih make sense dong. Karena orang ya pasti punya rasa takut hal itu kan. Rumah tangga pengennya baik-baik aja. Oke, kita nggak ambil pusing tuh. Ya udah, mau dipasang lagi atau dibuang? Ya udah buang aja lah, ngapain gitu kan. Nah, dibuangnya kemana? Sorry gue potong. Dibuangnya kemana tuh? Dibuangnya kasihkan ke orang pintar tadi. Oke. Nggak tahu setelah itu diapain, kita nggak tahu. Cuma dibuang aja. Terus setelah itu tepat itu kan 2007 kurang ya bang ya, sekitar 6 bulan sebelum 2007 lah. Jadi pas di 2008-nya awal tahun, ingat banget itu pindah. Oh iya. Awal tahun kita pindah. Pertama kali pindah, kok jalan menuju ke sini ternyata sepi banget ya gitu. Jadi si rumah ini itu di kota, tapi deket desa, karena Purwokerto itu kan kotanya kecil bang. Jadi udah di kota tapi deket desa, jalan masuknya itu juga besar ya kan, tapi jarang dilaluin. Kalau udah jam 7 itu udah sepi banget. Nah terus si rumahnya itu masuk satu gang, terus di sampingnya itu kan gudang ya, gudang gede banget. Jadi nggak ada rumah lagi. Kita rumah nomor pertama di belakang gudang persis. Setelah itu sananya itu kebun, terus ada satu bangunan hancur. Nah, kita nggak tahu tuh bekas kebakaran atau apa, soalnya masih ada item-item gitu-gitunya juga. Nah, di depan rumah, itu satu rumah tua, itu satu ibu-ibu isinya, dan itu cuma tinggal sama ayam, kucing, bebek gitu-gitu doang. Sama sebelah itu ada satu warung kecil, ditinggalin kakek nenek, sama sebelah satu lagi, itu juga orang tua juga, lansia juga yang tinggal di situ. Kadang anaknya sih main, cuman ya jarang-jarang lah. Jadi kita tuh nomor pertama lah masuknya dari gang itu. Setelah kita udah lagi tinggal di situ gitu ya, kita akhirnya kan mulai kenal-kenal beberapa orang, kenalan sama tetangga, kenalan kebetulan juga ada temen gua juga rumahnya deket-deket situ, jadi sering main lah intinya. Dari situ kita baru tahu bahwa dulunya jalan tersebut, jalan yang gede itu bang, itu dulu zaman Petrus di tahun 98 itu tempat pembuangan si korban-korbannya ditaruh sana. Jadi kadang ketemu di depan gang kita, kan ada got tuh, kadang udah ditaruh aja di situ gitu. Terus kadang di lapangan, jadi dekat situ ada lapangan juga bang. Nah, itu suka dibuang di situ. Itu dibilang sama warga sekitar ya, itu dulunya seperti itu ya. Nah kebetulan banget, jadi kalau kita keluar dari gang, itu di depan kan ada, dan di belakangnya itu ada makam. Nah, di makam itu, katanya kalau si orang-orang yang korban Petrus ini, dimakaminya langsung di situ. Jadi mungkin itu salah satu kenapa ini sepi daerahnya. Gitu. Terus setahun lah kita nggak ada gangguan apapun, nyaman ya, termasuknya itu nyaman, karena pohon-pohon di belakang rindang gitu kan, terus masih asri lah, ada kebun juga di depan, jadi masih enak banget lah tinggal di situ tuh. Setahun berlangsung, di halaman belakang itu kan ada satu teras ya, satu teras di bawah pohon, jadi kita sering duduk di situ kalau sore sampai malam. Ibu, gua, adik-adik gua tuh, si Caca sama si Kila. Kalau si Caca itu yang paling kecil, si Kila yang paling gede. Nah, tiba-tiba pas di jam 3 sore itu kita biasalah kadang yang tidur-tiduran, dengerin musik gitu, main gitar di belakang sama ibu. Itu karena di rumah kita ini sampingnya itu lorong, Bang. Lorong yang dari belakang tembus ke depan. Jadi kalau ada tamu kita lewat situ aja tuh. Nah, itu di depan lorong itu si Caca itu lagi nongkrong. Main lah ya, kalau
pernah lihat kan anak kecil main sama temennya pasti nongkrong dan ngobrol gitu kan, asik lah. Iya. Badannya itu ngadep ke lorong, diem, terus ngobrol asik. Akhirnya kita tegur. Ngobrol sama siapa, Cak? Gitu kan. Ini ada anak namanya Saras, katanya gitu, temanku. Pas kita lihat, nggak ada. Kok nggak ada ya? Nah ini kan mulai rasa aneh, tapi kita ngambil pusing. Karena, oke, kayaknya ya namanya anak kecil, mungkin teman bayangan, mungkin ya kan. Kita ngambil pusing lah. Sampai suatu ketika, ibu ini ketemu sendiri sama si Saras. Jadi, dia itu kan punya kelinci ya dulu ya. Pas masukin ke kandang gitu, tiba-tiba lihat tuh di lorong. Jadi lorong itu ada gerbangnya, dan si bocah ini begini bang, di depan lorong. Dia ngomong gini, si ibu ya, kamu siapa gitu kan? Sarah, namanya Sarah tapi yang ibu dengar. Kalau si Sarah ini kata ibu, jadi dia tuh nggak pakai baju sama sekali. Dan kalau pernah lihat anak kecil yang di Monster Inc, tahu nggak sih? Yang dikucir dua, kayak gitu. Dan itu bule ternyata. Make sense mana nih? Antara Sarah sama Sarah? Sarah dong. Iya. Mungkin pendengaran atau cara ngomong anak kecil kan pasti agak susah ya. Akhirnya ibu masuk ke dalam rumah. Beneran loh ada si Sarah katanya. Itu anak nggak pakai baju, bener-bener berdiri di gerbang gitu. Kayak anak yang cari perhatian gitu. Setelah itu, selang 1 minggu setelah pertemuan itu, kan akhirnya ibu udah mulai paham bahwa oke, anakku tuh main sama makhluk gaib nih. Akhirnya pergilah ke pusat perbelanjaan. Itu selang 1 mingguan, dia ke pusat perbelanjaan. Biasa kalau abang pasti pernah ini deh, kalau lihat nih, anak-anak biasanya ada baju yang ada namanya disablonin. Di pusat perbelanjaan kan ada tuh. Nah, beli tuh Caca sama Kila. Tapi si Caca ngomong, "Mah, si Saras beliin juga dong." Si Saras bilang, tapi ibu tetap nulisnya Sarah karena dia dengernya Sarah kok, namanya Sarah. Akhirnya disablonin itu 3, akhirnya belinya Caca, Kila, Sarah. Itu kan siang nih. Karena adikku kan biasanya kalau dijemput, ya kan, ada dijemput pulang sekolah biasanya mampir-mampir tuh. Di jam 3, jam 4, karena gue waktu itu masih SMA lah, pulang sekolah, ketemu di rumah, terus baju ini dibawa. Nih, si Caca beli baju ini. Sarah katanya, buat si Sarah. Masih yang kayak dianggap bercandaan aja gitu. Kayaknya ya nggak mungkin lah dipakai sama Sarah kan. Malamnya, kita taruh di belakang. Ibu ngomong gini, taruh di lantai. Nih, Sarah, baju nih dibeliin sama si Caca. Nanti dipakai ya, gitu. Ibu tuh emang orangnya lembut banget. Dia kan guru TK. Jadi emang cara tutur bahasanya begitu. Udah, kelar, ditaruh di belakang, kita tidur. Seperti biasa, kita bangun kan, di pagi ya, jam 5. Di 5:30 itu, buka-buka, pintu, jendela, apa segala macem. Tiba-tiba, pas keluar, balik lagi, Bu. Bajunya hilang. Bajunya hilang. Heboh tuh. Wah, merinding. Terus setelah itu, kemana gitu. Kalau kita runtutin ceritanya, Bang, si rumah ini tuh, itu temboknya kan tinggi banget ya. Apalagi yang sebelah itu kan gudang. Jadi nggak mungkin dong ada orang manjat. Lagian juga ngapain ngambil baju bocah sih. Anjir, tiba-tiba. Serius. Tiba-tiba. Gak pernah kayak gini sih. Kok gedein? Gak ada yang gedein kan maksudnya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kan nggak mungkin banget kalau misal orang manjat ke atas buat ngambil satu baju anak kecil. Ngapain? Ada namanya lagi. Akhirnya pagi itu kita sempat heboh. Udah, ya udahlah. Kita aktivitas aja yuk. Udah. Tapi barang-barang lain nggak ada yang hilang. Cuma baju itu doang? Baju itu doang. Oke. Setelah itu, sore, seperti biasa, kita nongkrong di belakang. Si Caca main lagi. Baru jalan ke gerbang, mau buka, jedek gitu kan. Si Caca kayak kaget mungkin. Antara kaget takut atau seneng. Gue nggak tahu nih. Dia lari balik. Udah dipakai sama si Sarah, katanya gitu. Udah dipakai sama si Sarah. Dan itu dikonfirmasi sama ibu. Lah iya. Karena si ibu juga lihat. Pas disamperin, lihat. Baju itu dipakai. Jadi gambarnya itu, tahu kartun Strawberry Shortcake nggak?
itu ada tuh kartun strawberry shortcake gitu, bajunya putih, setelan sama celana. Udah dipakai sama dia. Nah setelah itu udah asik aja. Mereka main lah, pokoknya main, selalu main. Jadi kita udah nggak yang anggap itu jadi hal yang menyeramkan ya. Jadi udah biasa aja kita main. Terus selang beberapa bulan setelah kejadian si Sarah ini, Bang, muncul keanehan lagi. Si Sarah tiba-tiba hilang. Nggak tahu kemana. Si Caca itu nggak pernah ketemu sama si Sarah. Sarah kemana? Sarah kemana? Oh, Caca nyariin. Di siang hari itu si Caca itu udah mulai nyari-nyari si Sarah kan. Tapi sebelumnya katanya udah nggak pernah ketemu. Baru saat itu aja kayak kehilangan temen lah gitu. Tiba-tiba maghrib itu sekitar jam 6 lebih lah ya. Jam 6 hampir ke setengah 7. Itu seperti biasa tuh. Ibu kan yang nanam, yang kelinci, apa segala macam. Lagi ngurusin itu. Di belakang itu kan ada pohon 2, Bang. Pohon mangga sama pohon durian. Dari pohon durian itu jatuh kepala. Kepala cowok. Tapi bener-bener dia tuh dibalut sama kayak berminyak gitu loh. Minyakan semua. Gundul, nggak ada alisnya. Dari situ ibu ya kaget. Tapi ya emang dia itu emang agak selengean ibu orangnya. Jadi ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar keluar semua. Masuk tuh dia ke dalam. Lihat ini. Cerita akhirnya ke kita-kita gitu kan. Kita nggak pernah komunikasi sama bapak nih. Masalah-masalah cerita-cerita horor ini nggak pernah cerita. Jadi cuma intern aja. Gua sama ibu nih. Karena cerita sama adik-adik juga buat apa gitu kan. Masih kecil-kecil. Karena pada waktu itu si Caca tuh masih playgroup. Si Kila itu masih SD. Kelas 4-an kalau nggak salah. Terus abis lihat gini-gini. Lah, apa karena itu Sarah takut mungkin? Gue ngomong gitu, Bang. Sampai suatu ketika, sekelarnya gangguan itu, mulai bermunculan yang lain. Di hari berikutnya, seperti biasa, kita tuh selalu nongkrong di belakang. Terus tiba-tiba aja si Caca di sore hari, dengan posisi yang sama, cuman tadinya di depan lorong, dia pindah ke samping. Jadi ada satu lorong lagi pembatas antara tembok rumah sama tembok gudang. Lurus sampai ke depan rumah itu. Cuman kan udah di portal dan itu nggak ada pencahayaan kalau malam. Dia di situ main air. Karena di situ ada keran, main air sambil ngobrol-ngobrol. Kita tegur lagi, Cak, kamu lihat apa? Kamu lihat apa lagi gitu kan? Ini sama papa. Tapi katanya namanya Raksaguna. Bayangin, Bang, anak sekecil itu mana mungkin sih dapat kosakata yang susah kayak gitu? Iya. Raksaguna katanya. Apa sih ini? Katanya gitu kan. Apa sih ini? Kita masih mikir-mikir itu. Mungkin sosok baru kali atau emang biasa nongol di sini tapi kita belum pernah lihat kali ya. Iya mungkin. Akhirnya kita seperti biasa ngambil pusing. Udahlah biarin aja. Akhirnya kita masuk ke rumah, biasa aktivitas malam. Pas maghribnya si Caca itu ikut bapak sholat. Jadi di rumah juga ada salah satu musola gitu ya, dibikin kecil lah, 1,5 meter paling lebarnya, ngelorong gitu. Karena anak kecil kan jadi duduk di depan sajadah, ngadep ke belakang. Pas sholat, si Caca tuh ribut mulu, ngikutin mulu, katanya gitu kan. Setelah itu karena ibu notice suara gitu, ceritalah, ditanyain, ada apaan? Itu ada orang tinggi gede, laki-laki ikut sholat. Cuma nggak kelihatan mukanya. Nah, terus si bapaknya baru langsung nyautin. Iya, soalnya tadi juga ada yang pas lagi setelah Al-Fatihah. Jadi kan dia bersuara tapi pelan gitu ya. Di belakang itu ada suara. Itu beneran. Nah, terus dari situ kita mulai notice. Apakah ini yang dari sebelah itu ya? Gitu kan. Karena kok makin sering dari yang kepala itu, terus pertemuan si Caca nyebut nama sama yang sholat itu. Iya. Nah, nggak selang lama, itu mungkin 2-3 harian, Bang. Gue lupa ya, karena itu 2008 ya. Itu 2 atau 3 harian. Itu kan kita punya ART nih. ART itu kan kamarnya di ini ya, di depan dapur. Itu tiba-tiba diteriakin sama ibu katanya. Tolong bikinin susu dong. Dari kamar dengarnya. Oh iya, jadi itu jam 9 malam, Bang. Jam 9 malam. Yang padahal kita itu jam 9 malam itu semua udah tidur. Kecuali gue ya, karena gue tuh suka nonton YouTube gitu kan di kamar.
Itu udah tidur. Tiba-tiba dibawain, pas dibuka pintunya, itu tidur semua. Tapi suaranya ibu. Dia masih belum takut, Bang. Dia masih santai aja gitu kan. Kayak cuma cerita. Kita urutin lagi nih. Kejadian 1, kejadian 2, dan seterusnya. Kok mulai nyamar-nyamarin gitu kan. Ada yang nggak beres nih. Cuman karena emang kita itu bukan tipe orang yang sangat takut dengan hal-hal kayak gitu, Bang. Dari dulu. Jadi kita yang udah cuek-cuek aja. Dan tibalah di bulan berikutnya ya. Di bulan berikutnya itu kejadian mungkin 2 atau 3 minggu lah setelah kejadian itu. Aman aja. Sampai suatu ketika di malam minggu. Bapak sekeluarga sama adik-adik tuh biasalah kalau malam minggu muter-muter gitu kan. Cari makan di luar. Gue sendiri, Bang. Di rumah. Gue nggak ada rasa takut sama sekali. Masak mie lah. Masak mie. Itu masih jam 7 lah. Gangguan itu selalu munculnya di jam segitu, Bang. Masak mie. Jadi di dapur itu kan pakai keramik ya. Jadi otomatis belakang kelihatan dong. Samar-samar. Itu gue ngeliat bapak. Berdiri di belakang. Jalan. Tapi kayak di treadmill. Nggak nyampe-nyampe. Itu posisinya tuh. Dia nggak pakai baju. Pakai kolor coklat. Dan itu biasa kalau di rumah selalu begitu. Gue lihat dan gue belum notice kalau ternyata orang di rumah nggak ada. Ini kan Bapak Tiri ya, jadi kita tuh nggak pernah ngobrol, jarang banget ngobrol. Oh iya, paham. Jadi kalau dia melakukan aktivitas apapun, gue nggak akan pernah negur. Jadi gue cuek aja. Ngapain? Itu lama, Bang. Gue liatin sambil masak mie. Karena gue itu juga kadang orangnya nggak enakan sama si bapak gitu ya. Jadi gue nggak berani nengok, bukan karena takut. Sampai akhirnya risih gitu, lihatnya kok jalan begitu mulu. Pas lihat ke belakang, itu nggak ada orang. Pas gue lihat lagi ke depan, itu ada lagi. Pas gue lihat lagi, nggak ada lagi. Dan setelah gue langsung lihat ke belakang, terus gue baru inget, nggak ada orang. Ke depan baru nggak ada. Di situ nggak ada. Hilang. Udah, akhirnya gue masih keep silent, Bang. Masih santai aja lah, santai. Gue nggak cerita sama ibu. Sampai tibalah di kejadian kedua. Setelah 1 mingguan, kalau nggak salah 1 minggu lah, atau berapa hari, sama, di jam 6 juga. Jadi ibu ini kan juga, selain dia guru TK, dia juga ngajar kayak murid-murid yang mau masuk jadi guru TK gitu loh. Jadi pengajar kayak mahasiswa-mahasiswanya gitu. Sering main, Bang, ke rumah. Jadi ibu lagi pergi, itu dia mandiin si Caca. Cewek kan, mandiin si Caca. Gue mau ke sumur nih. Kebetulan si kamar mandi, pintu sumur. Jadi gue mau ke sumur. Karena si sumurnya itu kan ada di ruangan. Ya segede gini lah. 4 kali 4. Oh, sumurnya di dalam ruangan nih? Di dalam ruangan, 4 kali 4. Pas dibuka, itu ada bapak. Posisinya sama kayak yang gue lihat. Nggak pakai baju, pakai kolor coklat. Diam berdiri, terus ngeliatin di sini, diem. Jadi gue di belakangnya dia persis. Diem terus. Oke, gue tutup lagi. Karena gue nggak pernah komunikasi. Kalau misal gue pernah komunikasi, mungkin gue tegur. Iya. Tutup. Gue tungguin di depan dapur. Si Caca kelar mandi sama murid ibu gue tuh, dia keluar. Gue tanyain, itu si bapak kok nggak keluar-keluar dari ini ya, dari sumur? Lagi ngapain sih? Lah, kan belum pulang dia. Lah, terus siapa? Pas gue buka, kosong. Nggak ada. Anjir. Dan bodohnya gue, kenapa gue kok nggak coba notice buat orang narik sumur gitu loh? Kan harusnya kedengeran ya, katrolnya ya. Iya. Nggak ada sama sekali. Dan dia diem gitu, ngapain? Ngeliatin sumur aja. Ngeliatin sumur, diem, berdiri, diem. Sampai akhirnya gue beraniin cerita sama ibu. Oh, gue lihat kayak gini 2 kali. Kemarin si Ayu, itu RT gue sebut aja Ayu gitu. Ayu ngelihat juga tuh. Ngedenger suara tuh yang menyerupai. Ini kayaknya ada genderuwo deh. Gitu. Ibu langsung notisnya ke situ, Bang. Terus setelah komunikasi yang bilang kita komunikasi terus dia notice kalau itu adalah genderuwo. Di malamnya, Bang. Dia tidur dan kebetulan si bapak ini emang sering keluyuran malam. Ya, karena dia kerja di salah satu perusahaan penagihan gitulah. Jadi dia sering keluar malam, pulang jam 2, jam 3, bahkan pagi baru pulang. Di jam 1
Ibu tidur posisi miring, adik-adik di pojok, dia di tengah, karena ngasih satu space buat bapaknya. Dia tidur, tiba-tiba kedengaran suara orang nafas, tapi kencang banget suaranya. Jadi kayak hidungnya gede banget gitu loh, Bang. Pas dia noleh, jadi nolehnya kan begini nih, ya kan? Di sini itu ada satu tangan kayak guling gedenya, dan jarinya tuh segede-gede pisang. Dia pakai cincin, gede banget katanya. Dan tangannya itu bulunya tebel. Nah, pas kejadian itu, ibu langsung notice. Oh iya, berarti bener nih. Yang diurutin itu berarti ada genderuwonya nih. Cuman, ibu nggak ambil tindakan apapun. Dia cuma langsung diem lagi, terus berdoa. Nggak lama hilang. Itu berlangsung 2 hari, Bang. 2 kali berarti? 2 kali. Di malam kedua, hal yang sama kejadian juga. Dan di hari kedua itu, dia udah mulai ini lagi nih, setelah si sosok ini hilang, ibu langsung ngomong dalam hati, pokoknya kalau di hari ketiga masih begini, gue mau tarik cincinnya dah. Siapa tahu dapat apaan gitu kan. Si ibu mikirnya begitu. Juga ibu ya? Ternyata di hari ketiga itu nggak ada, Bang. Nggak ada gangguan sama sekali. Cuma ini orang emang, ini sosok ini emang rese, Bang. Resenya tuh suka ngintipnya di kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi kita tuh kan ada 2 ya. Yang satu tuh kloset jongkok, yang satu kloset duduk. Nah, yang kloset duduk menghadap ke pintu, kaca. Nah, itu tadi lorong yang pembatas ini loh, Bang. Rumah sama gedung, gudang. Yang Caca ketemu itu di situ. Nah, karena gue kayaknya enakan buang air kecil di kloset yang berdiri deh, gitu kan. Pas gue lagi buang air kecil, tiba-tiba dari jendela itu tuh ada yang ngintip gede banget, tapi mukanya gitu loh. Mukanya bener-bener yang menyeringai. Menyeringai, entah dia nakutin atau ngejek, Bang. Itu jelas banget, dia berbulu kayak gorila. Ini kalau kita ngintip kan begini nih. Ini sampai sini tangannya, Bang. Sampai sini, dia ngeliatin diem aja. Setelah itu, gue percepat aja buang air kecil. Gue coba ke belakang. Karena gue takutnya ibu kali ya. Karena kan gue masih belum yakin kalau yang gue lihat itu barang begituan tuh, Bang. Akhirnya ke belakang. Karena ibu suka jahil juga. Terus pas ke belakang, gue ikutin ke lorong tersebut. Dia jalan kayak King Kong. Menuju ke arah depan. Jadi arah depan semakin ke depan kan nggak ada lampu tuh. Makin gelap, ke tempat gelap gitu. Gede itu kayak gorila. Itu jalannya begitu. Tangannya panjang, tangannya sampai bawah. Terus gimana respon lo ketika ngeliat itu? Langsung kabur, Bang. Jadi masuk ke rumah, tutup pintu, udah kelar. Ke kamar gue masih mikir. Kalau misal tadi yang gue lihat itu halu, otomatis gue nggak lihat yang itu dong. Karena ciri-cirinya yang ngintip sama yang itu mirip, sama-sama berbulu, hitam. Nah, terus kita akhirnya menyimpulkan bahwa ini Raksaguna itu ini, sosok ini. Oh, yang dibilang Caca. Karena si Caca lihat bapaknya. Si Raksaguna ini menyerupai bapaknya kan? Oh iya. Nah, terus gue juga lihat sama bapaknya juga. Terus beberapa kali juga kejadiannya menyerupai mulu gitu. Oke, berarti si sosok ini namanya Raksaguna nih. Udah, kita nggak ambil pikir dan kita nggak mau cari tahu sejarah apa yang kejadian di situ dan siapa sosok itu. Intinya udahlah, biarin aja udah gitu. Sampai suatu ketika ibu tuh emang selalu mandinya sore, Bang. Di maghrib itu selalu ibu mandinya sore. Hal yang sama kejadian. Diintip juga, begitu posisinya sama. Akhirnya kita mulai, wah ini kayaknya kok muncul mulu ya. Tapi si Sarah hilang. Oh iya. Berarti bisa kita simpulin nih nih sosok takut kayaknya sama si Raksaguna ini. Karena mungkin serem ya. Ya nalarnya kalau anak kecil lihat hal begituan kan pasti takut ya. Karena si Sarah ini emang wujudnya bener-bener kayak orang aja gitu. Pada di tahun 2000, inget banget ini 1 tahun sebelum kita pindah, di tahun 2013, Bang. Setelah Raksaguna ini nggak mulai muncul gitu kan, tiba-tiba datang lagi, tapi aneh, Bang. Kali ini udah di dalam rumah.
Tadi kan di luar rumah mulu nih munculnya nih. Iya. Kali ini di dalam rumah. Jadi inget kan tadi kan gue cerita di awal kalau si ruang tamu itu lebar dan nggak pernah dinyalain lampunya. Sampai si kamar tamu juga. Jadi pintunya dibuka aja gitu. Si bapak duduk biasa ngerokok kan. Terus pas lihat ke arah dalam kamar, itu ada mata segede piring merah ngegerem. Nongkrong di atas kasur. Dari situ dia langsung loncat masuk ke dalam cerita. Baru ibu cerita. Kita udah ngalamin dari kemarin gini. Tapi di luar, ini sampai dalam udah bahaya kayaknya. Ibu menyimpulkan begitulah. Ya udah kita lakukan pengusiran aja. Akhirnya di besoknya itu langsung datang orang yang pertama kali kita kasih batu itu, Bang. Oh iya. Kita datengin ke rumah. Nah, dilakukan pengusiran itu jam 10 malam. Jam 10 malam di kamar tamu kita nyalain lampunya, terus dia duduk, dia meditasi gitulah. Itu sampai kebanting, Bang, dia, Bang. Tiba-tiba aja. Ceritanya gimana tuh? Jadi dia lagi meditasi nih. Kita kan lagi di belakangnya mereka nih. Di belakangnya dia. Tiba-tiba aja dia kepental ke belakang. Nah, setelah kepental itu, dia langsung bilang gini, "Kowe arep lunga apa ora? Kamu mau pergi apa enggak?" Malah dia jawabnya, "Aku ora gelem lunga. Kowe bae sing lunga. Aku nggak mau pergi, kalian aja yang pergi." Itu. Dan kata si orang pintar ini, dia udah ada dari sebelum Purwokerto ada. Dan dia nggak mau dipindah, dan dia nggak suka ada kehidupan di sekitar dia. Tiba-tiba aja, di satu kamar itu suara geraman, Bang. Gitu-gitu, Bang. Kita dengar semua, kita sambil cari-cari begini sumber suaranya. Kita juga lihat sama ke orang yang takutnya ditipu kan. Iya. Enggak, Bang. Kalau orang ngegerem kan otomatis si jagonya turun naik gitu kan. Dia enggak, dia diem, tenang, diem. Bener-bener diem, sila. Dan itu satu ruangan itu gereman. Sampai akhirnya berhasil dikeluarin itu antara jam 12 lebih baru bisa. Lama ya? Lama banget. Tapi dia pesan 2 atau 3 minggu lagi dia bakal balik lagi. Sekarang taburin aja garam krosok tuh, garam yang Kasar. Taburin. Siapa tahu nggak bisa. Siapa tahu baru masih siapa tahu ya, karena ini udah kuat. Jadi harus dicoba segala macam cara harus dicoba. Oke. Nah, udah kelar. 2 hari berikutnya, gue biasa, Bang. Kalau tadi kan gue sempat cerita nih, kalau gue tuh suka buat nonton YouTube lah. Jadi si kamar gue ini kan ada depannya sama lorong ya, jendelanya tuh kalau dibuka. Jadi karena pada malam itu gerah, dia masih jam 10 lah. Gue buka jendelanya, terus ada 2 ya. Yang satu, biasanya gue buka satu atas doang. Ini gue buka semua karena gerah banget. Tiba-tiba ada suara langkah kaki kecil. Lewat bolak-balik. Terus ada satu kepala, rambut, kucir, kelihatan banget. Itu dikuncung, lari. Balik lagi. Lari lagi, balik lagi. Siapa coba, Bang? Sarah. Muncul lagi. Iya, aneh banget. Terus. Sarah muncul lagi setelah, waduh, merinding lagi. Sarah muncul lagi setelah pengusiran itu. Dan di paginya, itu kan di jam 10 ya, masih sepi. Dan ya emang kita udah tidur jam 9 itu udah tidur. Apalagi ditambah lagi rumah itu emang daerahnya sepi banget. Besokannya, di maghrib itu si Caca itu sama ART-ku, Bang. Dia di kamarnya dia, di kamar ART, lagi ngorbitin baju. Dan di maghrib itu tiba-tiba si Caca bilang, karena si ART ini mau nutup jendela kamar dia. Jendela kamar dia juga madepnya ke lorong, Bang, soalnya. Mau ditutup. Bentar, Bang. Bentar, Mbak. Si Sarah mau masuk. Apaan gitu kan, karena omongan anak kecil, ya udah tutup aja. Mana Sarah? Digituin. Itu udah lagi ke depan TV. Nah, kata dia begitu, mau ngambil boneka anjing. Karena arahnya katanya mau ngambil boneka. Karena si boneka itu harus dipencet, Bang, perutnya tuh, baru bersuara gonggongan anjing. Tiba-tiba aja itu bunyi sendiri.
Dari situ ART percaya. Langsung lari ke kamar ibu. Mah, Sarah beneran ada tuh mainan itu. Si Caca bilang gini. Ya memang ada gitu. Jangan kaget. Tapi kok balik lagi? Yes. Karena ini udah hilang nih berapa hari ini, kan? Si Sarah udah mulai muncul nih. Mungkin gangguan lain malah justru dari luar rumah, Bang. Yang kejadian ya. Setelah si Sarah kejadian muncul itu dan si Caca mulai komunikasi lagi seperti biasa, tadi kan ada rumah yang udah dibongkar di depan, itu mau diambrukin lagi, Bang, diratain sama tanah. Jadi itu mau dibikin rumah asrama gitulah, karena buat sekolah kesehatan gitu. Dihancurin. Jadi pas dihancurin itu, bukan kita sebenarnya yang lihat, tapi satu komplek itu ngeliat semua, itu bener-bener hampir 24 jam kayaknya ngancurin itu, Bang. Di tiang listrik, itu ada satu sosok kuntilanak, dia tingginya satu tiang listrik, Bang. Nungguin si rumah ini dihancurin. Dan itu ceritanya tuh udah luas banget di situ. Itu serius, Bro? Iya. Itu udah udah rame itu di situ. Sampai akhirnya kita notice. Pantesan waktu itu gue sama ibu pulang dari warung maghrib mau masuk gang diketawain ada suara cewek dari rumah yang hancur. Oh itu kali ya gitu kan. Jadi bener-bener ditungguin, Bang, sampai bener-bener rata dia baru pergi. Apesnya dan sialnya karena rumah gue itu termasuk yang gelap ya, karena rumah gede tapi penerangannya kurang. Dia malah di bawah lampu jalan yang kita punya. Goblok. Jadi gerbang, tembok, lampu. Iya. Dia di situ. Ini siapa yang lihat? Dan ceritanya gimana tuh? Nah, notisnya gini pertama kalinya. Gue pulang malam di jam 10, jam 11. Ya namanya anak sekolah, malam liburan gitu kan, di hari Sabtu. Main lah udah. Pas pulang, baru jam 10 apa jam 11, cuman gerimis keadaannya. Tiba-tiba aja ada satu cewek berdiri di depan rumah, di bawah lampu itu. Dia posisinya kayak gini-gini, Bang. Dia posisinya kayak sedih lah, pokoknya mukanya sedih banget. Terus si rambutnya tuh udah kelihatan basah begitu kan dari jauh. Gue pikir, ibu ngawur nih. Ada tamu dibiarin aja. Karena kan kalau ketok-ketok dari luar pun juga lama kedengarannya, Bang. Karena luas banget kan. Ya udah, makin dekat. Kok pintu gerbang gua, gagang dorongannya, itu kok kelihatan dari sininya dia. Tembus, Bang. Semakin deket, semakin nggak kelihatan kakinya. Udah nggak ada. Kalau gua nekat buka slotnya, itu sebelahnya dia, Bang. Berarti kan gue deket banget sama dia kan? Iya. Gue nggak mau. Tiba-tiba berhenti, putar balik lah. Keluar tuh, makan nasi goreng deket rumah. Gue tungguin sampai jam 12-an kayaknya. Makan, karena ini udah mau tutup kan. Mau tutup, Bang, mau tutup. Ya udahlah, pulang lah. Gitu. Semoga aja udah nggak ada. Pas jalan lagi, bener udah nggak ada. Udah nggak ada. Di hari itu, di malam itu kejadian, paginya ibu cerita. Tiba-tiba tadi malam ada mimpi nih, ada cewek mau masuk rumah nggak bisa, berdiri di luar gerbang minta masuk, jadi kayak gestur minta masuk gitu loh, Bang, ngerengek minta masuk gitu, tapi nggak bisa, mungkin karena udah ditabur itu kadang, Bang. Iya. Nah, gue langsung nyocokin, iya semalam lihat juga yang begini nih, sama, jadi yang dimimpiin sama yang gue lihat itu sama persis. Sampai masuk mimpi. Iya, gitu. iya, Lucunya bener. Kan. Nah, terus gue langsung ngiranya gini, kayaknya nih si Raksaguna ini dia lagi nggak bisa datang ke rumah, dia nurunin bala bantuan. Makanya kenapa pindahnya ke rumah ya? Kan ada tempat yang lain, Bang. Iya. Ya kan? Yang makam kayak atau yang kebun yang deket jalan kayak gitu. Iya. Tapi enggak, tapi milihnya di situ, di rumah. Di depan rumah itu. Nah, suatu ketika di malam minggu berikutnya, karena gue dulu anak motor, Bang, ikut motor lah, kopdar gitu kan, biasa sampai jam 3 pagi. Di jam 3 pagi gue pulang, masuk kamar, tiduran, tadinya mau nonton YouTube, nggak jadi, karena udah berasa ngantuk. Pas baru menjamin mata, itu kan seperti biasa ya, gue buka tuh jendelanya tuh,
Pas gue menjamin mata, tiba-tiba ada cewek nangis yang sesenggukan gitu loh. Sampai gitu-gitu bang. Gue nggak tahu antara lorong atau gang sebelahnya. Jadi kan nempel gang tuh. Gue tungguin. Wah, ada orang berantem nih kayaknya nih, suami istri. Gue pikirnya masih begitu bang. Selama 15 menit itu kejadiannya bang. Gue masih amatin. Bukan gue takut nggak bisa ngomong ya. Tapi gue lagi masih mikir dan ngedengerin secara jelas gitu. Ini orang atau bukan? Dan ini dari lorong atau bukan? Gitu, masih gitu terus. Sampai gue gini, mikir. Gue tunggu ini, suara cowok. Kalau misal ada suara cowok, berarti emang fix nih, orang lagi berantem. Karena kan sebelah kan ada rumah tuh. Cuma langsung gue notice gini. Ini suaranya tapi kayak umur 30 ke bawah bang. Masih muda. Ya. Kan yang sebelah itu kan lansia bang. Kalau nangis juga nangisin apaan jam 3 segitu di luar lagi. Tapi kelamaan di 15 menit itu dia lama-lama pudar suaranya. Kayak kita dengerin tip zaman dulu tuh. Lagunya kan sering pudar belakang. Nah begitu. Hilang aja begitu. Nah, setelah kejadian di situ ya kan nggak lama, itu paling cuma 2-3 harian kemudian itu dampaknya luas bang. Jadi salah satu gang yang paling enak dilaluin itu gang rumah gue bang. Karena kan kalau masuk ke dalam itu kan udah gang tikus gitu-gitu kan. Dan kalau harus keluar pun muternya jauh banget. Dan tembusnya itu juga ke lapangan. Mungkin lebih serem mungkin ya, orang mikirnya begitu kan, lapangan. Jadi dia milihnya lewat tempat gue karena aspal, hot mix. Tapi ngebut-ngebut banget. Ngebut banget. Itu pokoknya tiap maghrib sampai malam orang ngebut banget. Sampai akhirnya kita di suatu hari bilang ini emang bener-bener nih ya harus dikasih polisi tidur nih. Akhirnya dikasih karet ban itu loh. Oh iya, paham. Dipasangin itu. Tetap aja bang, hajar terus. Dan itu baru ketahuan setelah kita cerita sama warung. Ini orang motor kencang-kencang banget. Iya. Maaf ya sebelumnya ya ibunya Caca gitu. Orang-orang tuh pada ngelihat di bawah lampu tuh ada cewek berdiri. Iya, anjir. Ada cewek berdiri gitu kan. Dan ada satu orang yang tiba-tiba itu nggak ada bang, memang nggak ada. Tapi tiba-tiba turun dari atas, malangin motornya, minta dianterin bang. Putar balik dong. Akhirnya dari situ rumah kita terkenal angker di kejadian itu. Gila, plot twist. Dan itu di 2 minggu 3 minggu hilangnya si Raksaguna ya. Nah, setelah 3 minggu hilang ini, tepat banget setelah 3 minggu dari pengusiran itu, tiba-tiba aja bang, datang lagi bang. Datang laginya tuh yang mulai si Caca mulai ngelihat di belakang, ada papa lagi. Akhirnya mungkin ya karena kita tuh bandel termasuknya kan. Kita tuh termasuknya bandel dan nggak menggubris itu semua. Gangguannya itu mulai ke fisik bang. Mulai ke fisik. Jadi gini, ceritanya pertama kali adik gue masuk rumah sakit si Caca. Tipes. Ya sebenarnya logis ya, tipes ya penyakit ya. Masuk rumah sakit, selang seminggu kakaknya Skila masuk rumah sakit lagi. Terus habis itu Caca lagi masuk rumah sakit bulan berikutnya. Sama lagi kejadiannya, tipes. Baru 2 hari dirawat, ibu masuk rumah sakit juga, tipes juga. Terus tuh beruntut. Kemudian nggak lama, seminggu 2 minggu kemudian bapaknya juga tipes juga. Gue emang orang yang selengean di rumah dan emang kalau ada gangguan tuh sering gue bercandain sekalian gitu loh. Kayak yang pas kalau gue ditampakin lagi masak itu sering bang yang jalan begitu soalnya. Sekalian bantuin masak kayak gitu-gituin. Kadang gue gituin. Parahnya kenannya di gue. Hepatitis, liver, radang paru-paru, semua kena bang. Dan nalarnya itu kan anak gue masih 17 tahun ya. Gue ngelakuin apa sih 17 tahun? Nggak mungkin lah sampai komplikasi. Itu beruntut
kita semua yang gua nggak pernah diinfus sama sekali itu ngerasain diinfus dan pakai selang, Bang. Oh, dirawat itu ya. Dirawat. Minum enggak lu? Enggak, Bang. Udah. Enggak, Udah. Bang. Bukan karena minum, Bang. Bukan karena minum. Tiba-tiba Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Jadi karena emang badannya tiba-tiba nggak enak, karena harusnya kalau gua masuk angin itu gua nggak ini, Bang, nggak muntah. Tapi ini muntah. Bolak-balik. Makan muntah. Ya masih make sense, kita masih mikir, ya ini emang sakit aja, kita lagi sakit. Gitu. Cuma beruntut, Bang, itu tiap bulan si bapaknya akhirnya yang kena. Karena kita bandel kan, tadi tuh ya, mama, gua, adik-adik gue tuh bandel lah orangnya. Kena sama bapaknya. Bapaknya itu hampir setiap bulan dia masuk rumah sakit dengan hal yang sama gitu. Kalau bapaknya apa? Sama, Bang, tipes. Oh, tipes. Seringnya tipes. Yang beda lu doang kan ya? Gue ada tipesnya juga. Oh, ada tipesnya. Ada tipesnya juga. Komplikasi plus tipes. Tipes. Nah, setelah sering begitu, tiba-tiba aja pas lagi di rumah sakit, si bapak masih di rumah sakit, dia dijenguk sama yang ini loh, yang ngusir. Oh, karena kan deket kan, teman deket lah bisa dibilang gitu. Ini gangguan nih dari Raksaguna ini nih, gimana caranya ngusir, kayak gitu. Masa sih itu kayak, ya udahlah kita anggap aja ya orang lagi sakit dan emang beneran ada medisnya soalnya. Dan itu terus berangsur, Bang, terus hampir yang bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, gitu-gitu. Itu sering banget. Sampai suatu ketika mungkin gangguan ini kayaknya masih bisa dibilang yang sama si Raksaguna ini ya. Mungkin ya, feelingnya dia mungkin ternyata lo masih kuat juga, masih ditinggal di sini ya. Oke, gue kasih yang lain. Masuk mental, Bang. Semua orang di rumah, semua jadi temperamen. Temperamen parah. Si bapak ini yang kalau ada kesalahan sedikit bener-bener sampai hajar. Ibu yang bener-bener jadi gampang marah. Adik-adik gue yang kalau bangun tidur dipegang nggak mau, marah semua. Pokoknya gue yang nggak betah di rumah. Padahal gue juga kalau main nih, Bang, gue kalau pas nggak betah di rumah itu bukan karena gue pengen main ke mana, tapi kayak kalau keluar rumah tuh enak aja gitu. Jadi yang cuma sekedar nongkrong sendirian di warung nasi goreng pun juga sampai tengah malam juga oke aja walaupun nggak ada teman ngobrol. Tapi nggak betah. Masuk sampai ke situ, Bang, gangguannya. Sampai suatu ketika kita udah mulai ngerasa saling sadar nih. Ngerasa nggak sih kalau gini, mental kita jadi kayak gini? Ngerasa nggak sih kalau si bapak ini masuk rumah sakit? Karena si bapak ini kenapa gangguannya kenanya ke bapak terus? Karena dia itu orang yang setiap kali ada gangguan, dia langsung refleks kayak masih punya rasa takut, Bang. Dia langsung bertindak, ngapain kek, gitu. Jadi nyerangnya ke dia. Karena kita udah nggak mempan. Sampai suatu ketika, akhirnya kita mutusin buat di tahun 2014 itu. Di tahun 2014. Setahun berarti itu ya? Setahun, Bang, gangguannya kayak gitu, Bang. Bayangin masuk rumah sakit terus tuh. Selama setahun itu. Sampai di tahun 2014, kita pengen punya kos-kosan gitu. Bapak tuh pengen punya kos-kosan. Bukan karena gangguan ini ya, pertamanya ya. Pengen punya kos-kosan. Bangunlah di tahun 2014 awal. Bangun satu rumah. Terus habis itu kita gini, apa kita ini aja kali ya, percepat aja kali ya, karena kok masih aja tuh kejadian masuk rumah sakit, Bang. Percepat aja kali ya, dalam 1 tahun atau setengah tahun bisa nggak? Benar, bisa, Bang. Padahal itu kan satu rumah, kosan panjang begitu sebelahnya kan. Itu jadi dalam waktu yang sangat cepat, Bang. Sangat cepat, karena permintaan ya. Karena ini kayaknya dari gangguan juga deh. Kayaknya kita harus cepat-cepat pindah. Karena kasihan nih. Adik gue si Caca itu kan yang selalu ditampakin terus, Bang. Dan itu manipulasinya ke jadi bapaknya. Takutnya kenapa-napa. Percaya sama dia, ya kan? Diapain kita nggak tahu. Nah, akhirnya setelah kita pindah di tahun 2014, itu 2014 akhir. Ya, 2014 akhir, November atau Desember kita pindah.
Dari situ kejadian yang masuk rumah sakit nggak ada lagi bang. Semua adem ayem lagi. Back to normal seperti biasanya. Pindah kemana ini? Ke rumah yang baru. Oke. Ke rumah yang baru. Dan itu akhirnya rumah dijual bang. Dijual, laku sama pensiunan aparat kalau nggak salah. Dan kalau sekarang nggak tahu ya. Dan dia tinggal sendiri loh. Sendiri? Iya, di hari dengan tuanya. rumah seluas itu? Dia tinggal sendiri. Kalau sekarang gue nggak tahu ya, karena gue udah nggak di sana kan, udah nggak di Purwokerto juga, jadi nggak tahu. Nah, abang inget nggak yang masalah bungkal atau asahan tadi? Iya. Karena jangan sampai rumah tangga rusak kan. Plot twistnya adalah yang ngerusak rumah tangga itu si Raksaguna. Oh, berarti itu untuk menangkal Raksaguna itu Iya. sebenarnya. Oh iya. Dan kenapa orang-orang itu pindah? Ya kan, berarti kan gangguannya mereka udah nggak kuat bang. Akhirnya sampai pindah. Dan anehnya, biasanya kan kita kalau misal jual beli sesuatu gitu ya, apalagi rumah gitu ya, kaitannya ratusan juta, kan harusnya enak ya, masih ada komunikasi sama orang yang lama atau gimana, seenggaknya kita tahu mereka tinggal di mana gitu ya. Ini benar-benar mereka hilang bang. Mereka nggak ada batang hidungnya sampai sekarang. Penghuni sebelum lu ya? Iya. Lu dan keluarga ya? Iya. Oke. Hilang. Bener-bener hilang. Dan itu nggak tahu kita sampai sekarang mereka di mana. Dan sekarang itu rumah itu kan udah dihuni sama satu orang nih. Iya. Tapi dengan keadaan kondisinya itu ya masih belum aja direnov. Karena itu udah sampai sempat rusak-rusak juga bang rumah bang. Karena kita kayak udah nggak peduli aja sama rumah itu deh. Pada waktu terakhir kita ini ya, terakhir kita pindah. Gitu bang, ceritanya. Gokil. Gua agak kurang masuk ketika tadi kan Bapak mau bikin kos ya? Iya. Itu akhirnya gimana itu maksudnya itu? Iya, jadi rumah baru, tapi ada kos-kosannya gitu loh bang. Di daerah situ juga? Enggak? Agak jauh. Oh, maksudnya itu pindah sekalian bikin kos? Iya. Oh, iya. Tapi emang dia kepengennya karena di hari tua kayaknya pengennya punya kosan deh gitu kan. Iya. Ya udah karena ada tanah, akhirnya dibangun lah itu. Yang estimasinya bisa 1,5 tahun, jadi setahun kurang jadi. Karena ibu udah pengen cepet-cepet pindah. Karena ini gangguannya kenceng terus. Dan si Caca ini udah mulai sering komunikasinya sama dia bang. Serem bang. Takutnya nanti kena ke si Caca. Iya, berarti pindah rumah sekalian bikin kos-kosan. Kos-kosan baru. Tapi jadi itu, bikin kos-kosan juga. Jadi. Sekarang udah ditinggalin. Sampai sekarang ibu juga tinggal di situ. Oh, sampai sekarang tinggal di situ. Aman. Sampai sekarang aman. Udah nggak ada kejadian masuk rumah sakit gitu, udah nggak ada. Bener-bener nggak ada. Dari situ kan akhirnya kita mikir keras ya, karena kehidupan kita dulu sama sekarang, ada waktu setelah pindah gitu ya, kan nggak ada perbedaan. Cara makan, apa segala macam. Tipes kan biasanya kan dari makanan ya. Iya. Sama. Tapi nyerangnya ke situ terus. Jadi gangguannya dari yang cuma diusilin, mental, fisik kena semua. Oke, itu yang masih menjadi misteri ya, maksudnya tuh, wah kok bisa ya? Ya. Ketika pindah kok nggak kenapa-napa ya? Wow. Sampai pada akhirnya begitu di rumah baru itu, baru kita mikir, oh fix berarti yang masih penangkal itu emang karena buat si Raksaguna. Tapi ini bang, gue notice juga ya buat yang nonton nih, karena kan Purwokerto itu kota kecil ya. Kalau ada yang tahu jangan di-spill, soalnya itu kan depan kan ini asrama. Takutnya nanti malah ngefek ke situ, pada takut cewek lagi ya, asrama cewek. Oh, oke. Jangan di-spill pokoknya. Gitu ya. Buat teman-teman yang tahu ya cukup tahu aja ya. Nah. Jangan sampai di-share alamatnya atau lokasinya ya. Enggak, jangan, karena itu kelihatan banget. Oke. Kelihatan banget. Untuk perilaku Caca ketika baru pindah di situ, apakah sebelumnya juga Caca pernah seperti itu? Maksudnya tuh ngobrol sama ya teman guide-nya gitu. Oh, sebelumnya? Sering bang. Oh, sebelumnya memang sering juga? Sering. Sebelum pindah ke rumah itu? Oke. Cuman intensitasnya tuh lebih sering di rumah. Di rumah yang baru. Purwokerto ini? Iya. Purwakarta ya? Purwokerto. Jawa Tengah. Purwokerto. Ya. Oh, oke. Purwokerto. Caca.
Tapi Caca sekarang udah umur berapa? Sekarang SMA dia udah SMA dia. Berarti si Kila udah kuliah. udah kuliah. Dan sampai sekarang masih punya teman-teman. Teman-teman. Serius? Iya, Si Caca? Iya. Oke. ART sekarang masih ada? ART udah pergi. Oh, udah pergi. Dengan- Karena ada kesaksian dari ART tuh yang bener-bener yang boneka tadi tuh. Itu Iya. serem banget sih. Iya. Langsung terbukti gitu ya. Terbukti langsung. Bener-bener setelah Caca bilang itu mau ngambil boneka, langsung setelah itu bunyi. Oke. Nah, si orang pintar ini kan bilang kalau setelah pengusiran pertama ini 3 minggu itu bakal balik lagi, dan ternyata bener ya. Balik tepat di 3 minggu itu yang tadi gue bilang. Dan malah membawa kayak energi atau dendam yang besar banget ya. Sangat besar karena mainnya ke fisik sama mental. Iya. Tapi setelah 3 minggu itu lu nggak coba sama keluarga gitu ya untuk melakukan pengusiran lagi? Karena udah percuma, Bang. Karena udah diusir begitu aja, dia balik lagi, Bang. Dan itu udah dikasih garam aja, yang si sosok kuntilanak ini aja gak bisa masuk, dia bisa, Bang. Oh iya, bener. Jadi, untung diingetin bener. Yang garam itu ya? Iya. Sehingga kuntilanak itu nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Oh, karena itu kan? Oke, terus. Dan itu jadi nggak mau undang lagi gitu ya, percuma. Iya, percuma. Kayaknya kita aja yang harus pergi. Karena diruntutin juga, kenapa dijual dulu rumah kan? Berarti emang, iya gangguannya dari sini juga. Cuma kita belum notice yang itu ya, yang asahan itu. Setelah asahan itu, setelah kita pindah baru, oke, ini karena ternyata gangguannya tuh dari si sosok. Iya. Nah, kalau menurut Bang Diki, sosok si Sarah ya, itu dari mana Bang, menurut Bang Diki? Kita pun nggak tahu, Bang. Tiba-tiba aja muncul. Tiba-tiba muncul. Kalau kita runtutin sejarah rumah itu pun juga nggak ada sejarah Belandanya. Tapi kenapa si Sarah ini muncul dengan sosok yang anak bule gitu. Dan ya fun fact-nya adalah si Caca ini waktu kecil, waktu dia belum lahir gitu ya. Kita kan masih ngontrak-ngontrak tuh, Bang. Jadi ini si Caca ini hamil di 10 bulan dia nggak keluar-keluar, Bang. 10 bulan nggak keluar-keluar. Sampai suatu ketika di malam yang sama sebelum Caca lahir itu nemu satu mustika ya di di sebuah makam. Itu si bapak tuh emang suka begitu-gituan lah, suka hal-hal klinik. Oh, bapak suka gitu. Oke. Dapat si mustika itu ditempelin di perut. Pas ditempelin di perut nggak lama lahir, selang berapa jam lahir, Bang. Dari situ setelah Caca baru 1 tahun itu udah bisa komunikasinya kemana-mana. Temennya banyak banget, Bang. Ini karakter Bapak nih unik deh. Dia penakut tapi suka klinik. Suka klinik. Sebenarnya bukan ke penakut sih, Bang. Cuman lebih suka ambil tindakan setelah ada kejadian gitu. Oh, iya. Gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi percuma nih gue ngomong sama lu, Bang, karena lu nggak pernah komunikasi sama Bapak. Iya juga. Pesona atau pribadinya tuh yang detail itu kayak gimana? Cuman percuma. Tapi emang orangnya itu pendiam. Pendiam. Oke. Memang orangnya pendiam, sama keluarga ya pendiam, dan memang jarang di rumah. Emang jarang. Jarang di rumah. Oke. Tapi memang udah jadi rahasia umum juga sama warga Purwokerto. Kalau di wilayah lu itu memang tempat pembuangan Petrus. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, Bang. Karena kan ini per wilayah ya. Cerita yang turun temurunnya ya di daerah situ doang gitu. Itu kalau untuk daerah lain mungkin punya ceritanya sendiri. Gitu. Nah, terus ada gak pengalaman dari keluarga Bang Diki mengenai jalan atau lokasi yang si tempat pembuangan Petrus ini, Bang? Ada. Jadi pas kejadian itu selalu, kalau ini sih nggak yang jamnya sama ya, kayak yang jam 6, jam 7 atau jam berapa. Tapi itu random aja. Karena gue pulang di jam 12, jam 1, itu sering banget kalau pulang tengah malam, aroma amis, terus amisnya tuh amis yang nyengat, terus kayak amis yang udah ada di baju, kalau baju kena darah, tau nggak sih? Baunya begitu, Bang. Itu sering banget. Gue nggak notice, dan gue ngeliat itu apa. Cuman sering aja gitu, cium-cium bau-bau kayak gitu. Sampai pada suatu ketika, tadi kan gue sempat cerita nih, yang si Caca masuk rumah sakit. Nggak lama ibu masuk rumah sakit. Pas dia lagi pulang, malam kan pulang, karena ya ada anak 1 yang masih sehat kan. Jadi diurusin dulu yang kecil gitu kan. Terus dia balik lagi. Pas dia
keluar dari gang itu masuk. Di sini kan ada kebun ya, kebun terus belakangnya tuh makam. Pas dia baru mau naik nikung, dia nyium bau yang sama kayak gue cium, bau amis. Tiba-tiba dari atas itu ada usus, jantung, segala macam isi dan kepala itu jatuh. Kalau di Purwokerto tuh terkenalnya lor ketaplek namanya. Oh, ketapa. Iya, jadi suaranya tuh kalau pas terbang itu lar gitu. Ih, anjir. Terus ketaplek itu karena jatuh, plak gitu, Bang. Oh. Nah, itu di depan motor ibu persis. Di depan motor ibu persis dan ngikutin sampai dia benar-benar keluar dari jalan utama si wilayah gue itu. Ngikutin. Terbang di belakangnya. Iya. Itu, Bang. Ya itu, ya berarti memang kemungkinan kan korban Petrus kan ada yang nggak cuma ditembak doang gitu. Ya memang isunya kan ditembak. Ya, siapa tahu nggak tahu lagi. Iya, kalau Ada itu yang diapain lagi gitu ya. ya kalau itu mungkin nggak tahu ya. Cuman Makanya menurut gua yang kepala itu kemungkinan ya. Soto-sotoyan aja kita ya kan. iya, Ya itu. Korban Petrus juga gitu. mungkin dari si Raksaguna ini ya menyerupai yang lain-lainnya gitu mungkin ya, Bang ya. Oh, kalau dari lu Mm. seperti itu. Mm. Ya. Dan gue pun juga masih ngiranya kalau si sosok wanita ini sebenarnya si Raksaguna sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sampai mungkin pada suatu ketika dia udah mulai powernya kekumpul, akhirnya baru bisa masuk. Mungkin. Nah, Bang Diki, kita sempat ngobrol di luar ya. Bang Diki ini ternyata adalah guru. Anjay, guru. Guru, Atau dia buka les untuk teman-teman yang suka dengan musik underground atau metal ya, Bang ya. Iya. Itu boleh, Bang. Itu kalau mau daftar gimana tuh, Bang? Bisa DM ke Instagram atau TikTok gua, Stupidik16. Stupidik 16 ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Udah ada berapa, Bang, yang daftar? 151 terakhir. 151 tuh, guys. Gile. Dulu tuh gue ngebayangin ya, les vokal untuk musik underground ini kan tadinya kan ada di luar ya. Iya, Gue banyak kan. sempet bayangin ada gak sih di Indonesia, dan ternyata gue ketemu nih Ada. sama Bang Diki yang dia itu ngebuka les gitu. Iya. Gokil sih, gokil Bang. Tapi jangan minta les vokal biasa ya, gak bisa. Oh, nyanyi biasa Nyanyi gitu, bisa iya. aja. Ini khusus musik underground, Underground guys. aja. Dan buat teman-teman yang suka juga nih sama musik-musik underground atau metal, juga mampir ke Instagramnya Bang Diki, karena lu sempet bahas-bahas lah ya. Bahas-bahas Konten banyak, itu ya. Apa aja nih Bang yang lu bahas? Sekarang yang lagi rame apa deh yang lagi lu angkat nih? Yang lagi biasa gua angkat sih biasanya vokal pasti ya kan. Pasti. Vokal pasti. Sama biasanya isu-isu terhangat atau berita terhangat nih. Biasanya kejadian di acara event apa, terus band apa yang mau comeback gitu-gitu. Pokoknya banyak lah. Banyak pokoknya seputar metal. Yang FVP deh. Di TikTok atau enggak di Instagram lu apa? Oh, bahas-bahas react lagu. React lagu. Itu paling suka. Paling rame. Paling rame. Paling rame. Kapan-kapan lah gue juga. Kita bikin bareng lah. Ayo. React lagu ya. Iya. Ini ada kalau misalkan kayak di Pikipix kan ada nahan apa sih namanya? Try not to headbang. Iya. Itu nanti kita coba ya bikin. Ayo, boleh. Boleh ya. Oke, kalau gitu jangan lupa sekali lagi untuk mampir ke Instagramnya Bang Diki, ada di Stupidik 16. Oke, kalau gitu video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Diki izin pamit.